Baik, selamat pagi adik semua ya. Selamat pagi semua ya. Berjumpa lagi bersama Bang di pertemuan ketiga gitu ya saat ini. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, supaya pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar, adik boleh mengambil sikap berdoa. Mari kita serahkan diri dalam tangan Tuhan, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum masuk pembelajaran, ada yang ingin mengecek kehadiran adik semuanya? Ada yang tidak hadir pada hari ini? Tidak. Oh, hadir semua ya? Luar biasa ya. 28 siswa ya di sini ya? Iya. 28 ya? Iya. Oke. Baik, di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar mengenai teknik membaca efektif. Nah, kira-kira ada yang masih ingat ada di kami semua apa saja teknik-teknik membaca yang sudah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya? Kalau ada boleh disilakan. Ya. Ada 4 tes itu teknik itu membaca cepat untuk mencari informasi. Teknik skipping itu untuk berbicara dan melewatkan membaca yang penting. Teknik selecting yaitu membaca dengan memilih informasi yang penting. Teknik membaca yang sudah kita pelajari di materi sebelumnya itu ada teknik membaca skimming, ada teknik membaca scanning, dan teknik membaca skipping dan teknik membaca selecting. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai teknik membaca SQ3. Mungkin dari semua sudah pernah belajar mengenai teknik membaca SQ3 ini. Ini dari kelas 1 juga sudah pernah diajari buat adik-adik semuanya. Nah, apa itu teknik membaca SQ3? Di atas, teknik membaca SQ3 adalah metode membaca yang membantu pembaca memahami isi teks secara lebih efektif dan terarah. Teknik ini bertujuan membantu pembaca memahami bacaan, meningkatkan konsentrasi, menemukan informasi penting, dan melatih berpikir aktif. Teknik ini juga membantu mengingat materi lebih lama sehingga pembaca menjadi lebih efektif dan menarik. Nah, jadi metode membaca SQ3 ini dirancang agar pembaca tidak hanya membaca teks bacaan itu, tetapi juga aktif berpikir, mencari informasi penting, dan mengingat kembali isi bacaan dari materi yang dibaca. Nah, jadi teknik membaca SQ3 ini biasanya digunakan oleh pembaca dalam hal posisi seperti ketika kita membaca sebuah materi pembelajaran di sekolah atau buku ilmiah ataupun materi pembelajaran lainnya. Nah, SQ3 ini merupakan dia singkatan dari survei yang artinya meninjau, question yang artinya membuat pertanyaan, baru 3R-nya reflecting pertama yaitu membaca, yang kedua reset yaitu mengumpulkan kembali, baru review yaitu meninjau ulang. Nah, jadi kita akan membahas satu persatu langkah-langkah membaca SQ3 ini. Yang pertama yaitu survei. Nah, ini adalah survei yaitu melihat atau meninjau bacaan secara sekilas sebelum membaca seluruh isi teks. Nah, jadi adik-adik semuanya pada tahap membaca ini kita belum bisa membaca seluruh isi teks bacaan itu secara menyeluruh. Karena kita ini berfokus untuk mengetahui gambaran umum dari sebuah teks tersebut. Misalnya judul, subjudul, ataupun paragraf penting yang ada dalam teks tersebut. Lalu ada apa saja kan langkah-langkah yang harus kita lakukan pada tahap ini. Nah, ini ada beberapa langkah-langkah yang bisa kita lakukan, yaitu bisa membaca judul dulu, bisa melihat subjudul dulu, memperhatikan gambar atau tabel atau grafik, baru membaca kalimat awal dan akhir, baru melihat kata-kata penting yang dicetak atau yang ditebal-biru. Nah, jadi nanti kita akan mempraktekannya pada teks sederhana ini nanti lalu nomor 2 yaitu question. Nah, question itu yaitu membuat pertanyaan. Apa itu question? Question adalah pembaca membuat beberapa pertanyaan berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan.
dengan tujuan untuk menemukan rasa ingin tahu dan membuat pembaca juga lebih aktif saat membaca sebuah bacaan. Nah, jadi adik semuanya, pada tahap ini kita membuat pertanyaan dari apa yang sudah kita survei tadi, mulai dari itu ataupun hal-hal penting yang terkait dari bacaan yang sudah kita baca tadi. Nah, jadi dengan membuat pertanyaan ini, pembaca akan memiliki tujuan yang jelas. Jadi tidak hanya sekedar melihat tulisan, tetapi juga mencari jawaban dari pertanyaan yang telah dibuat. Baru yang ketiga adalah read. Nah, read adalah membaca teks secara teliti dan fokus untuk menemukan jawaban dari pertanyaan itu. Nah, tujuannya apa? Itu memahami isi bacaan secara mendalam, menemukan informasi penting, dan menjawab pertanyaan yang telah dibuat. Nah, jadi pada tahap ini barulah kita memulai membaca teks itu dengan fokus dan teliti. Nah, lalu apa saja langkah-langkah yang harus dilakukan pada ini? Di atas, langkah-langkah yang harus kita lakukan yaitu pertama, membaca dengan tenang dan fokus. Yang kedua, mencatat jawaban dari pertanyaan yang sudah kita buat tadi. Baru yang ketiga, menandai informasi penting. Dan keempat, memahami makna setiap paragraf. Nah, jadi pada tahap ini kita dituntut untuk membaca teks yang sudah kita buat dengan fokus dan teliti. Berikutnya di reset, yaitu mengungkapkan kembali. Nah, reset ini artinya menyampaikan kembali isi bacaan menggunakan kata-kata sendiri tanpa melihat teks. Nah, tujuannya apa? Untuk melatih daya ingat, untuk mengetahui tingkat pemahaman, dan juga membantu lebih mudah mengingat materi dari yang sudah kita baca tadi. Nah, jadi pada tahap ini juga sebenarnya adalah tahap yang penting. Kenapa? Karena di sini yang semua diuji kemampuan membacanya. Di sini bisa dinilai bahwa kita membaca sebuah teks itu benar-benar atau hanya sekedar membaca tulisan saja. Nah, di sini juga kita dapat melihat ide pokok yang ada dalam sebuah teks yang sudah kita baca. Lalu yang terakhir yaitu review meninjau ulang. Nah, review artinya membaca atau memeriksa kembali bacaan dengan catatan yang telah dibuat. Tujuannya apa? Yang pertama, memperkuat pemahaman. Kedua, membantu materi tersimpan lebih lama. Yang ketiga, memastikan semua pertanyaan terjawab. Nah, jadi ini pada terakhir ini, setelah kita mensurvei, setelah kita membuat pertanyaan, setelah kita membaca dan menguapkan kembali ide pokok dari bacaan, jadi hal terakhir yang kita lakukan adalah kita memeriksa kembali, untuk meninjau kembali apakah hal yang sudah kita lakukan ini sudah benar atau tidak. Misalnya, dan ini secara rutin supaya apa? Agar semuanya bacaan yang sudah didapatkan tadi bisa menambah wawasan dan pengetahuan baru bagi adik saudara. Nah, hal-hal yang dilakukan pada tarif ini yang pertama adalah membaca ulang penting, memeriksa jawaban pertanyaan, dan ketiga mengingat kembali isi bacaan. Nah, jadi ini adalah tahap terakhir dari membaca SQ3 ini. Oke, sampai di sini ada yang perlu ditanyakan. Kalau ada pertanyaan dari adik semuanya, boleh silakan. Apa yang terjadi jika salah satu langkah SQ3M tidak dilakukan? Oke, baik. Jika salah satu langkah SQ3 ini tidak dilakukan, maka proses memahami bacaan itu tidak akan kurang maksimal lagi. Kenapa? Karena hal ini setiap langkah dalam SQ3 ini saling berkaitan dan memiliki tujuannya sama. Jadi ketika teknik SQ3 ini dilakukan dengan bersamaan atau dilakukan secara lengkap, maka kegiatan membaca lebih terarah, lebih terefektif, dan memahami seluruh materi dari teks bacaan yang dia baca. Seperti itu ya. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Boleh, silakan. Apa perbedaan membaca biasa dengan membaca menggunakan teknik SQ3? Oke, baik. Perbedaan membaca biasa dengan membaca menggunakan teknik SQ3 ini terletak pada cara memahami konsep. Terletak dari cara memahami bacaan yang kita baca. Jadi membaca biasa ini hanya fokus membaca dari teks dari awal paragraf sampai akhir paragraf tanpa ada langkah-langkah atau hal-hal yang harus kita lakukan. Tapi kalau dia membaca SQ3 ini,
kita lebih dituntut untuk lebih aktif membaca teks bacaan itu. Jadi kita tidak hanya membaca dari awal paragraf sampai akhir paragraf, tapi kita disuruh untuk berpikir lebih kritis lagi. Bagaimana untuk mendapatkan ide pokok dari teks bacaan ini? Kita akan membuat contoh penerapan teks membaca teknik skripter ini pada teks di atas. Saya ingin mau satu orang yang bisa bantu Bapak buat teks baca teks di atas. Ada? Ya boleh sekarang. Teks baca. Pencemaran lingkungan adalah masuknya zat berbahaya ke lingkungan sehingga menyebabkan kerusakan ke alam. Pencemaran dapat terjadi pada air, udara, dan tanah. Salah satu penyebabnya adalah sampah yang dibuang sembarangan. Pencemaran lingkungan dapat menimbulkan berbagai dampak buruk. Air yang tercemar dapat menyebabkan penyakit, sedangkan darah yang kotor dapat mengandung pernafasan. Untuk mengurangi pencemaran, masyarakat harus menjaga kebersihan, mengurangi plastik, dan menanam pohon agar lingkungan tetap sehat. Oke, jadi itulah untuk contoh teks sederhana atas. Kita akan mencoba melakukan penerapan teks skripter. Nanti Bapak bertanya dan nanti semua silakan pahami dan tentang penjelasan dari skripter tadi. Coba kami mulai dari survei. Nah, dari sederhana di atas, apakah yang bisa memberikan tahap survei pada teks tersebut? Oh, boleh silakan. Tahap survei pada teks adalah jumlah teks tersebut pencemaran lingkungan. Teks tersebut membahas pengertian dampak dan cara mengatasi pencemaran lingkungan. Karena penting diantaranya adalah pencemaran sampah udara, air, dan kebersihan. Oke, nah jadi itu adalah contoh tahap survei dari teks bacaan. Jadi kita memperhatikan judul dulu, baru paragraf yang berkaitan dengan judul tersebut, baru kata-kata yang sering muncul dalam teks tersebut. Jadi kita memperhatikan sebelum kita bacanya, kita memperhatikan tahap survei dulu. Lalu yang kedua adalah tahap vision. Nah, dari teks di atas, apakah ada yang bisa membuat pertanyaan dari teks di atas? Ya, boleh. Karena faktor pencemaran lingkungan dan bagaimana cara mengurangi pencemaran lingkungan. Oke, baik. Jangan berikan hapus pada kita dulu. Kalau ini kita bisa membuat pertanyaan dari teks bacaan kita sesuai dengan tahap membaca skripter yaitu vision, membuat pertanyaan. Pada nomor 3 yaitu print. Nah, di sini seperti yang dilakukan oleh teman kita tadi, yang membaca teks bacaan itu secara teliti, kemudian dia menganalisis apa saja yang kita dan daripada teks bacaan itu. Pada yang keempat yaitu desain. Nah, desain ini adalah program kembali. Nah, di teks di atas, apakah ada yang bisa memberikan tanggapan? Apa saja yang penting yang bisa kita dapatkan dari teks bacaan ini? Boleh, silakan. Tanggapan paling penting yaitu 1. Pencemaran merusak lingkungan, 2. Sampah menjadi salah satu penyebab pencemaran, 3. Pencemaran berdampak buruk bagi kesehatan, 4. Menjaga kebersihan dapat menyebabkan pencemaran. Oke, jadi berapa penting dari teks yang sudah kita bahas di atas? Ya, pertama itu pencemaran dapat merusak lingkungan, yang kedua sampah menjadi salah satu penyebab dari pencemaran lingkungan. Lalu yang ketiga pencemaran itu berdampak buruk bagi kesehatan, dan yang keempat itu menjaga kebersihan supaya untuk mengurangi dampak pencemaran lingkungan. Lalu yang terakhir yaitu tahap review, yaitu memeriksa kembali apakah yang sudah kita lakukan itu sudah benar atau tidak. Nah, jadi di sini dari teks sederhana di atas, apakah ada yang bisa mengungkapkan kembali teks sederhana di atas? Boleh silakan. Pencemaran lingkungan dapat terjadi karena adanya zat berbahaya yang mencemari air, udara, dan tanah. Pencemaran dapat menyebabkan penyakit dan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, kita harus menjaga lingkungan dan membuang sampah pada tempatnya. Oke, nah jadi itu adalah tahap terakhir dari membaca SQ3R ini. Nah, jadi kurang lebih seperti itulah dari semuanya contoh penerapan daripada teknik membaca SQ3R ini. Nah, jadi sebagai kesimpulannya dari semuanya, teknik membaca SQ3 ini adalah metode membaca. Jadi tujuannya untuk membantu siswa, untuk membantu adik semua memahami isi bacaan itu lebih mudah dan lebih terarah. Nah, jadi dari survei tadi kita meninjau, dari membuat pertanyaan vision, dari membaca, dari mengungkapkan kembali atau membawakan ide pokok, dan yang terakhir adalah review, yaitu meninjau ulang dari teks bacaan yang sudah kita baca. Nah, jadi melalui langkah-langkah tersebut, adik-adik semua yang kita membaca dan mengikuti teknik membaca ini, itu akan menjadi sesuatu hal yang mudah kita untuk menemukan informasi dari teks bacaan yang sudah kita baca. Nah, jadi oleh karena itu, teknik SQ3 ini juga sangat bermanfaat buat adik-adik semua ketika membaca atau mungkin menghadapi ujian di sekolah. Jadi tidak hanya sekedar membaca buku itu, tidak hanya sekedar membaca buku. Jadi kita juga membaca dengan mendapatkan informasi atau gagasan ide pokok yang ada dalam teks bacaan yang sudah kita baca. Jadi kurang lebih seperti itu penjelasan dari Abang mengenai teknik membaca SQ3 ini. Kamu sudah paham semuanya? Oke, jadi demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga pembelajaran yang sudah Bapak berikan pada hari ini mengenai teknik membaca SQ3 ini bisa adik-adik semua terapkan dalam proses kegiatan belajar di sekolah. Dan mohon maaf jika dalam pembawaan materi ini masih
sekolah, dan semoga kedepannya adik juga bisa menambah wawasan di mencari materi mengenai SK3 ini, bisa dengan belajar di sekolah atau mencari yang ada akses di internet. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Sekarang berikan aplaus buat kita masing-masing.